Stellar Transformations, episode 52. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Berbagai regu penjaga terus berpatroli di seluruh Gua Merah Darah. Bahkan para dayang cantik di lorong atau koridor pun menjadi berhati-hati dan tidak berani lagi menggoda para penjaga seperti sebelumnya. Suasana di Gua Merah Darah saat ini sangat mencekam. Para penjaga, yang terdiri dari Yan Qing dan adik perempuannya, 3 bersaudara penyu hitam, dan 2 bersaudara hiu macan, Teng Bi, Qin Yu, Ho Fei, dan Zhuang Zong, semuanya tinggal di rumah masing-masing. Tak satu pun dari mereka yang berjalan-jalan di luar. Hari demi hari berlalu dengan tingkat kewaspadaan dan tekanan yang begitu tinggi. Di aula utama Aula 9 Iblis, terdapat sebuah singgasana di atas panggung yang ditinggikan. Di bawahnya, terdapat 4 singgasana di kedua sisinya. Saat ini, 8 pria berjubah brokat ungu sedang duduk di singgasana-singgasana tersebut. Hanya singgasana kedua di sebelah kiri di antara singgasana-singgasana di bawah yang kosong. Pria yang duduk di singgasana tertinggi di aula utama memiliki alis tebal dan mata besar. Tubuhnya secara alami memancarkan aura kewibawaan. Pria berjubah ungu ini sedang mengamati pedang giok sepanjang 3 cun di tangannya. Setelah mengamatinya beberapa kali dengan saksama, ia berkata, ini adalah pedang ke-6 dari 9 pedang legendaris. Pedang ini memang bagus, sangat bagus. Serunya tanpa henti, matanya berkilat gembira. Namun, pria berjubah ungu pertama di sebelah kanan di bawahnya berkata dengan nada kritis, kakak, apa bagusnya pedang ini? Bukankah ini hanya senjata suci kelas atas? Meskipun senjata suci kelas atas cukup berharga, pedang ini tidak pantas mendapatkan ketenaran seperti itu. Selain beberapa fungsi khusus, apa bagusnya pedang giok ini sendiri? Apa yang kau tahu? Pria berjubah ungu yang lebih tinggi itu berkata sambil tertawa. Wujud asli dari 9 saudara Aula 9 Iblis adalah naga air iblis ungu. Meskipun bukan naga dewa, kekuatan mereka hampir setara dengan naga dewa. Seekor naga air iblis ungu dapat mengalahkan 5 atau 6 Siuxianis dengan tingkat kekuatan yang sama. Oleh karena itu, dengan bergabung, 9 naga air iblis ungu ini mampu menjadi salah satu dari 3 kekuatan super di dasar lautan. Pria berjubah ungu yang lebih tinggi adalah kakak laki-laki di antara mereka, Dilong. Dilong menatap pedang giok itu dengan mata berbinar, saudara-saudara, kalian semua tahu tentang fungsi-fungsi istimewa itu. Tapi pedang giok ini sendiri juga luar biasa. Biar ku beritahu sesuatu, bahan yang digunakan untuk menempanya hanyalah sepotong jasper es. Bagaimana ini mungkin? Di bawahnya, ketujuh saudaranya semuanya tercengang. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jasper es hanya merupakan bahan untuk membuat senjata suci tingkat menengah dan tidak dapat ditempa menjadi senjata suci tingkat tinggi, apalagi senjata suci tingkat atas. Dilong berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya, jangan ragu. Pedang giok ini hanyalah kunci untuk membuka rumah abadi. Mustahil bagimu untuk membayangkan betapa hebatnya orang abadi yang menempa pedang giok ini. Mereka jelas memiliki kemampuan untuk melakukan keajaiban. Fakta bahwa makhluk abadi ini mampu menempa senjata suci kelas atas dari material kelas menengah mencerminkan kekuatan mereka. Benda apa saja yang ada di rumah abadi seperti ini? Padahal kuncinya saja sudah 9 senjata suci kelas atas, harta apa yang tersimpan di dalamnya? Mata Dilong berbinar, mata ketujuh saudaranya juga berbinar-binar. Sepertinya mereka juga sedang memikirkan harta karun di rumah abadi. Kakak ketiga, Disu, berkata, kakak, menurut informasi kami, 7 dari 9 pedang giok telah muncul. Para Siuxianis dari wilayah abadi Penglai mendapatkan 1. Para Siumois dari penjara iblis api ungu beruntung, mereka secara tak terduga mendapatkan 2. Naga biru dari istana naga biru mendapatkan 1. Kami mendapatkan 1 dan si tua aneh bermata 3 dari istana air biru juga mendapatkan 1. Sepertinya naga biru dan si mata 3 sedang bersaing untuk mendapatkan pedang giok ke-7. Para Siuyaois bawah air sangatlah kuat dan jumlah pedang giok yang mereka peroleh juga sebagian mencerminkan hal ini. Kakak Dilong mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum, ada banyak sekte Siuxian di wilayah abadi Penglai, tetapi mereka hanya punya 1 pedang giok, jadi mungkin akan ada pertikaian internal di antara mereka untuk sementara waktu. Soal pedang giok ke-7 yang baru saja muncul, kita tidak akan ikut campur. Sebaiknya kita biarkan naga biru dan si tua aneh bermata 3 bertarung. Naga Asure dari istana naga Asure dan katak bermata 3 dari istana air biru adalah 2 makhluk suci yang sangat kuat. Untuk melawan salah satu dari mereka,
Aula 9 Iblis harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Kakak, sekarang pedang giok ke-7 sudah muncul, di mana 2 sisanya? Tanya kakak ke-9, Dinai. Dilong berkata dengan sangat yakin, tidak ada yang tahu di mana pedang ke-9 saat ini. Tapi, aku tahu di mana pedang ke-8. Kali ini, saudara ke-8 sendiri yang pergi karena pedang itu. Jika prediksiku benar, saudara ke-8 akan berhasil dengan mudah. Saudara ketiga, Bisu, berkata sambil tersenyum, saudara ke-9, aku juga tahu tentang urusan ini. Kakak menyuruhku mengirim bawahan untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai kubu dan sekaligus mencari pedang giok. Dan aku secara tidak sengaja mendapatkan informasi tentang pedang ke-8. Mencari pedang giok, tak hanya Aula 9 Iblis yang mencari mereka, wilayah abadi Penglai, penjara iblis api ungu, istana naga biru, dan istana air biru juga telah mengirimkan para ahli untuk mencari mereka kemana-mana. Mereka telah mencari di pulau-pulau dan lautan, bahkan sampai ke benua Qianlong. Beruntunglah para Xiu Yaois, Xiu Xianis, dan Xiu Mois itu memasuki benua Qianlong hanya untuk mencari pedang giok daripada ikut campur dalam urusan internalnya. Kalau tidak, 3 kerajaan besar di benua itu tidak akan bisa menikmati tingkat stabilitas yang tinggi. Semakin banyak pedang giok, semakin baik. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak pedang giok, ketika kelima negara adidaya membuka rumah abadi nanti, pendapat kita akan lebih berbobot dan kita akan mendapatkan lebih banyak harta. Kita pasti akan mendapatkan pedang giok ke-8, jadi sekarang kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu di mana pedang ke-9 berada. Dilong berdiri dan melirik saudara-saudaranya di bawahnya, sambil berkata, saudara-saudara, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan informasi tentang pedang ke-9 sekarang. Ya, kakak, 7 pria berjubah ungu lainnya menerima perintah itu serempak. 3 bulan telah berlalu, gua merah darah masih setenang sebelumnya. Saat ini di ruang rahasia gua, Cha Hong duduk bersila, sebuah kotak giok hitam melayang di depannya. Kotak itu terus memancarkan banyak sinar cahaya. Dan energi elemen iblis Cha Hong yang kuat terus-menerus menetralkan energi mantra pembatas penghapus debu pada kotak itu. Pada titik ini, bahkan Cha Hong pun menjadi emosional. Ia menarik tangannya dan berhenti mengalirkan energi elemen iblisnya ke dalam kotak itu. Saat ini, ada beberapa butir keringat di dahinya. Wah! Alis Cha Hong basah oleh keringat. Setelah memegang kotak giok hitam ini selama 100 tahun, hari ini ia yakin bahwa kotak itu akan segera dibuka. Saat itu, ia akan mendapatkan harta karun di dalam kotak itu dan, sebagai hasilnya, memiliki sesuatu yang dapat diandalkan untuk mencapai ambisinya. Wilayah abadi Penglai milik Xiu Xianis, penjara bawah tanah iblis api ungu milik Xiu Mois, istana naga biru, Aula 9 Iblis, dan Rumah Air Biru merupakan 5 negara adikuasa terkuat di dunia Xiuzhen di luar negeri. Gua Merah Darah hanyalah salah satu dari 8 kekuatan minor di bawah Aula 9 Iblis. Gua ini jelas tidak setara dengan 5 kekuatan super lainnya. Karena itu, Cha Hong berusaha untuk tetap rendah hati dan sangat berhati-hati, terutama setelah mendapatkan kotak giok hitam. Setelah 100 tahun, mantra pembatas sialan ini akhirnya akan hancur. Dewa abadi yang memasangnya benar-benar konyol. Bukankah itu hanya mantra penghilang debu? Menggunakan sedikit kekuatan saja sudah cukup. Kenapa memberinya begitu banyak energi? Kata Cha Hong sambil tersenyum dan mendesah. Saat ini dia dalam suasana hati yang cukup baik. Akan tetapi, begitu ia mengingat kematian mendadak saudara keduanya, Chapo, ia merasakan sedikit firasat buruk. Semoga tidak ada hal tak terduga yang terjadi di saat terakhir ini. Tapi, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun merebut hartaku. Mata Cha Hong berkilat dingin. Setelah itu, ia beristirahat sejenak untuk mengisi kembali energi elemen iblisnya, lalu melanjutkan menguras energi mantra pembatas penghapus debu. Di halaman rumah Qin Yu di bagian timur Gua Merah Darah, Hou Fei duduk bersila dan memejamkan mata di halaman. Ada tongkat hitam di sampingnya. Ia telah berlatih dengan cara ini selama 3 bulan penuh. Namun, ia belum berlatih dengan konsentrasi penuh karena ia terus-menerus mengamati sekeliling dengan saksama menggunakan indera sucinya. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggu latihan Qin Yu. Qin Yu sedang berlatih di ruangan yang dijaga Hou Fei. Saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya samar yang mirip cahaya bintang. Energi bintang telah membentuk nebula raksasa yang menyelimutinya. Qin Yu duduk bersila di atas tempat tidur. Dia saat ini sedang duduk di udara. Tiba-tiba, nebula berputar lebih cepat. Pada saat yang sama, matahari di atas lautan tiba-tiba menyemburkan aliran energi yang membara ke bawah menuju kedalaman laut melalui air. Aliran energi yang membara ini langsung masuk ke kamar Qin Yu di Gua Merah Darah, lalu menyatu dengan nebula.
Seketika, warna nebula berubah menjadi keemasan. Qin Yu sepenuhnya diselimuti cahaya keemasan. Serangkaian suara kecil keluar dari sekujur tubuhnya. Seluruh dahinya dipenuhi butiran keringat yang besar. Ia bahkan mulai kejang-kejang karena rasa sakit yang hebat, tetapi ia masih berusaha menahan rasa sakit itu karena ia tahu ia telah mencapai titik krusial dalam latihannya. Di dalam tubuhnya, kepadatan butiran keperakan di dantiannya tiba-tiba meningkat 100%. Butiran keperakan yang tak terhitung jumlahnya berputar sangat cepat. Pada saat yang sama, berbagai aliran energi yang berkobar memasuki tubuh dari luar. Otot dan tulang di seluruh tubuh Qin Yu mengalami transformasi yang cepat dan drastis. Setiap otot, setiap tulang, bahkan setiap sel di tubuhnya bertransformasi dengan sangat cepat. Ketangguhan dan fleksibilitas tubuhnya terus ditingkatkan. Panas, api bintang berkobar tanpa henti di dalam tubuh Qin Yu, seolah-olah sedang membakarnya. Butiran-butiran keperakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang dantiannya mulai berputar sangat cepat. Tidak seperti sebelumnya, kini mereka berputar menuju satu titik pusat. Cici, disempurnakan tanpa henti oleh matahari asli, api bintang menjadi jauh lebih kuat. Karena disempurnakan berulang kali olehnya, butiran-butiran keperakan itu berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, butiran-butiran keperakan itu berputar semakin cepat. Terlebih lagi, semuanya berputar cepat menuju ke pusat. Tentu saja, semakin banyak butiran keperakan di bagian luar dantian, semakin banyak pula butiran keperakan yang akan berputar menuju pusat seiring waktu. Di ruang dantian yang luas, semua butiran keperakan berkumpul menuju pusat dengan cepat. Sambil meningkatkan api bintang, api matahari yang kuat dan sangat murni terus-menerus memurnikan tubuh Qin Yu. Bersamaan dengan ini, berbagai aliran jernih mengalir ke seluruh tubuh Qin Yu dari air mata meteorik, memungkinkan tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Namun, begitu pulih, ia kembali terbakar dan dimurnikan oleh api. Berkat terbakar dan disembuhkan berulang kali oleh api dan air mata meteorik, ketangguhan dan kelenturan tubuh Qin Yu meningkat sangat cepat. Lei Wei menciptakan metode latihan dengan memanfaatkan api matahari, tetapi ia hanya bisa mengandalkan kemampuan pemulihan alami tubuhnya yang jauh lebih rendah daripada kemampuan penyembuhan air mata meteorik. Perlu diketahui bahwa semakin cepat seorang praktisi pulih, semakin sering tubuhnya akan disempurnakan. Di luar, Ho Fei tiba-tiba membuka matanya, berdiri dan menatap kamar Qin Yu. Saat ini, bahkan Ho Fei sangat takjub dengan gelombang energi yang kuat. Penjaga Ho Fei, apa yang terjadi? Penjaga Xuanzong berlari menghampiri Ho Fei dan bertanya. Ia juga merasakan gelombang energi di tempat ini. Kedua wanita ular itu, yang terkesima dengan energi yang begitu kuat, juga berlari ke rumah Qin Yu. Secara umum, tidak ada seorang pun yang melepaskan sejumlah besar energi saat berlatih. Pergi sana. Ho Fei tiba-tiba menatap mereka dan menggeram keras, tampak sangat ganas. Tatapannya yang garang membuat Xuanzong, Yan Qing, dan adiknya gemetar. Seketika, mereka tak berani berkata apa-apa lagi. Mereka semua tahu bahwa dia membunuh Sang Mo tepat di luar pintu masuk utama Gua Merah Darah. Ho Fei lalu berbalik dan melihat ke arah ruangan. Baru saja bagaimana api itu bisa turun dari langit. Ia agak ragu dalam hatinya. Sebenarnya, ada mantra pembatas di sekitar kamar Qin Yu, jadi energi yang dipancarkan Qin Yu seharusnya tidak membuat penjaga lain khawatir. Namun, aliran energi berapi-api tadi secara tak terduga menghancurkan mantra pembatas itu dengan mudah. Karena itu, pada saat yang krusial bagi Qin Yu, energi yang keluar dari tubuhnya menarik perhatian penjaga lainnya. Dan mereka mulai berkumpul di rumahnya. Hei, Yan, cantik sekali, apa yang terjadi di dalam? Wutong, salah satu dari dua hiu macan bersaudara, bertanya pada Yan Qing. Melihat Ho Fei berjaga di luar kamar Qin Yu, ia tak berani masuk tanpa izin. Siapa yang tak kenal keliaran dan keangkuhan Ho Fei? Yan Qing berkata sambil menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi seharusnya penjaga Liu Xing yang sedang berlatih. Berlatih? Kenapa dia tidak memasang mantra pembatas? Kita semua bisa merasakan gelombang energinya. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa Gua Merah Darah sedang dalam situasi yang sangat menegangkan? Baming dari tiga bersaudara kura-kura hitam mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Ketika beberapa wali ini berdiskusi, energi yang keluar dari ruangan tiba-tiba menarik diri. Di dalam ruangan, senyum tipis tersungging di wajah Qin Yu, yang duduk bersila di udara. Ia membuka matanya, lalu membuka mulutnya sedikit dan menarik napas. Sisa sepertiga Yuan Ying, yang belum dimurnikan, langsung ditelannya. Nebula luar juga menghilang dalam sekejap. Dalam dantian Qin Yu, terdapat api bintang berwarna biru di tengah dantian.
Di dalam api bintang tersebut, terdapat sumber cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan mengamati dengan saksama, kita akan menemukan bahwa itu adalah butiran emas yang sangat kecil. Butiran itu disebut meteor. Meteor yang berkilau ini sedang dibakar oleh api bintang. Di sekitar butiran emas yang berkilau tersebut, terdapat beberapa butiran keperakan. Meskipun jumlah mereka telah menjadi jauh lebih kecil, mereka menempati lebih banyak ruang di dantian daripada sebelumnya. Sisa Yuanying telah ditelan oleh Qin Yu sekaligus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Serangkaian suara retakan muncul saat api bintang membakar dan memurnikan sepertiga Yuanying tersebut sepenuhnya. Butiran-butiran keperakan itu kemudian mulai berputar sangat cepat. Butiran-butiran itu juga menjadi sedikit lebih besar. Dengan bantuan api matahari, aku harus memurnikan banyak sekali butiran perak untuk mendapatkan sebutir emas. Api matahari ini sungguh luar biasa kuatnya. Aku tak menyangka bisa memurnikan sepertiga Yuanying sepenuhnya dalam sekali tarikan napas. Pikir Qin Yu dalam hati. Tiba-tiba, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Mari kita lihat seberapa cepat aku. Sinar cahaya keemasan kemudian memancar dari meteor di dantiannya. Sinar itu langsung menyatu dengan saluran di seluruh tubuhnya. Jagoan. Dengan goyangan tubuhnya, Qin Yu menghilang dari ruangan bagaikan sinar keemasan. Ia setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Di luar ruangan, Hou Fei mengedipkan mata berapi-apinya tak percaya. Tiba-tiba ia merasakan aura Qin Yu menghilang dari ruangan dalam sekejap. Fei Fei, Qin Yu tiba-tiba muncul di hadapan Hou Fei yang tercengang dan menatapnya sambil tersenyum. Melihat Qin Yu muncul di hadapannya, mata Hou Fei tiba-tiba berbinar dan tanpa diduga memancarkan dua sinar cahaya yang tampak menyelimuti Qin Yu. Sesaat kemudian, ekspresi Hou Fei menjadi semakin terkejut dan terperangah. Kakak, kamu sudah memakan pil abadi, kan? Hou Fei menatap Qin Yu dan bertanya. Saat ini, ia sangat penasaran karena, secara teori, bahkan ketika seorang praktisi mencapai terobosan, ia tidak akan meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Hou Fei bahkan merasa Qin Yu sekarang bisa memberinya perlawanan yang baik dan setidaknya menjadi ancaman baginya. Apa yang kau lihat? Enyahlah. Hou Fei berbalik dan berteriak kepada para penjaga itu. Penjaga Zuangzong di antara mereka berkata sambil tersenyum kepada Qin Yu, "Selamat, penjaga Liu Xing. Sepertinya setelah kepala gua memberimu Yuanying penjaga Ranlan, kekuatanmu meningkat pesat berkat pemurniannya. Mungkinkah kau telah mencapai tahap Yuanying tengah?" Yan Qing berkata sambil mengerutkan kening, "Mustahil. Ranlan baru berada di tahap awal Yuanying. Menyerap Yuanyingnya seharusnya tidak bisa meningkatkan kekuatan penjaga Liu Xing terlalu banyak. Mungkinkah penjaga Liu Xing sudah mencapai puncak tahap awal Yuanying sebelumnya? Entah kenapa, aku merasa energi penjaga Liu Xing tidak terlalu kuat." Qin Yu tersenyum. Pada tahap meteor, energi tubuhnya tertahan lebih baik lagi. Beberapa saat yang lalu, ia baru saja mencapai tahap meteor sehingga energinya melonjak. Namun sekarang, sebagian besar energinya terkonsentrasi pada meteor yang bersinar di pusat dantiannya. Terlebih lagi, karena ia menggunakan teknik rahasia Siumo Kegelapan Utara, tubuhnya tidak mengeluarkan sedikit pun auranya, dan karenanya semakin sulit untuk memperkirakan kekuatannya. Teman-teman penjaga, tingkat kekuatan kalian hampir sama denganku, tetapi saudaraku Fei Fei telah melampauiku sejak lama. Sebagai kakaknya, tentu saja aku harus berusaha keras. Aku masih punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Fei Fei, jadi kalian semua silakan pergi dari sini untuk sementara waktu. Qin Yu tidak mengatakan secara pasti tingkat kekuatan apa yang telah dicapainya. Suasana misterius, inilah yang dia butuhkan. Yan Qing dan Si Yan memberi hormat sedikit, "Kalau begitu, kami pamit dulu. Tapi, bisakah kau pergi ke rumah kami nanti untuk bersenang-senang, Wali Liu Xing?" Kedua saudari yang menggoda itu kemudian menatap Qin Yu dengan genit dan segera pergi. "Penjaga Liu Xing, selamat atas peningkatan kekuatan yang luar biasa. Kami bertiga juga pamit." Ketiga kura-kura hitam bersaudara itu pergi dengan senyum lebar di wajah mereka. Para penjaga pergi satu demi satu. Sikap mereka terhadapnya sangat baik. Sebelumnya, mereka juga memperlakukannya dengan cukup baik, tetapi itu hanya karena hubungannya dengan Hou Fei. Di tempat ini, kekuatan pribadi adalah hal terpenting. Individu yang kuat di sini secara alami akan mendapatkan rasa hormat dari para Xiuyaois. Terakhir kali Qin Yu mengatakan bahwa ia mampu melukai elang hitam dengan serius setelah mengerahkan seluruh kemampuannya, sehingga para penjaga memperkirakan bahwa ia sudah mendekati ahli tingkat Yuanying menengah dalam hal serangan. Sekarang setelah ia membuat kemajuan dalam latihannya lagi, mereka merasa bahwa mereka sangat memahami kekuatannya.
Faktanya, saat ini Qin Yu lebih kuat dari yang mereka duga. Naga bertanduk Teng Bi menatap Qin Yu dengan mata berbinar dan berkata dengan takjub, awalnya kupikir hanya penjaga Hou Fei yang bisa melawanku, kecuali Master Gua. Tapi sekarang sepertinya penjaga Liu Xing sudah cukup kuat untuk melawanku setelah kekuatannya meningkat pesat. Kata-katanya sangat lugas. Qin Yu menanggapi sambil tersenyum. Saya pamit, Wali Liu Xing. Nanti kau harus bertanding denganku. Teng Bi segera pergi. Sekarang hanya tinggal Qin Yu dan Hou Fei di halaman. Hou Fei dengan santai memasang mantra pembatas, lalu menatap Qin Yu dan berkata, katakan dengan jelas, Kak. Bagaimana kau berlatih? Klan monyet air bermata api milikku merupakan perpaduan harmonis antara air dan api, dan kami juga sangat mementingkan tubuh fisik sehingga tubuhku sangat kuat. Namun, ketika aku menggunakan mata api untuk melihatmu tadi, aku menyadari bahwa tubuhmu mendekati kekuatanku. Hou Fei merupakan binatang dewa tahap Yuanying tengah sementara Qin Yu berada pada tahap meteor awal, tetapi tingkat ketangguhan tubuh mereka hampir sama. Alasannya adalah teknik latihanku. Namanya transformasi bintang. Melatih tubuh adalah dasarnya. Semakin kuat tubuh, semakin cepat kemajuannya. Kali ini, ketika aku mencapai tahap meteor, karena suatu alasan khusus, ketahanan tubuhku meningkat pesat dan melampaui level yang tercatat dalam transformasi bintang. Qin Yu sama sekali tidak menyembunyikan teknik transformasi bintang dari Hou Fei. Sebenarnya, transformasi bintang pada dasarnya belum pernah terdengar di dunia Xiuzhen. Teknik itu tidak ada sampai Lei Wei menciptakannya. Dan setelah Lei Wei datang ke dunia Xiuzhen ini, ia juga tidak pernah mencoba mempromosikan tekniknya sendiri. Transformasi bintang, aku belum pernah mendengarnya. Sepertinya juga tidak ada dalam ingatan turun-temurunku. Seharusnya itu teknik latihan biasa, kan? Hou Fei mengedipkan matanya beberapa kali dan berkata. Qin Yu terkejut, ingatan turun-temurun. Dia bertemu seseorang dengan ingatan turun-temurun lagi. Hei Yu memiliki ingatan turun-temurun. Hou Fei juga memiliki ingatan turun-temurun. Mungkinkah semua binatang dewa memiliki ingatan turun-temurun? Namun, karena Qin Yu hanya melihat sedikit sekali binatang dewa, mustahil baginya untuk menarik kesimpulan. Tanpa berkomunikasi dengan binatang dewa, bagaimana dia bisa tahu apakah mereka memiliki ingatan turun-temurun atau tidak? Tubuh yang kuat sangat bermanfaat untuk serangan jarak dekat. Kakak, aku merasa kecepatanmu tadi sangat cepat. Dengan kekuatan fisikmu saja, kau seharusnya sudah bisa mengalahkan petarung Yuanying biasa. Hou Fei berkata dengan sangat yakin. Qin Yu tentu saja paham akan hal ini. Berdasarkan deskripsi dalam transformasi bintang, sekarang ia bahkan seharusnya bisa melawan para ahli tahap awal Dongsu. Terlebih lagi, berkat air mata meteorik, tubuhnya disempurnakan lebih dari biasanya oleh api matahari selama latihan, sehingga saat ini jauh lebih kuat daripada yang disebutkan dalam transformasi bintang. Energi tahap meteor berkali-kali lipat lebih padat daripada tahap nebula. Pada tahap meteor, energi bintang dipancarkan dalam bentuk benang-benang emas. Karena sangat murni dan terkonsentrasi, energi ini sangat merusak. Fei Fei, untuk beberapa hari ke depan aku harus sedikit memperkuat kekuatanku. Kau tidak perlu menjagaku selama periode ini. Ngomong-ngomong, apakah penyelidikan kematian Chapo sudah membuahkan hasil? Qin Yu selalu merasa kematian Chapo sangat aneh. Sebelumnya, karena sibuk berlatih, ia tidak terlalu mempedulikan hal itu. Hou Fei menggelengkan kepala dan berkata, belum ada yang ditemukan. Menurut penjaga lainnya, ada sosok misterius yang menyerang Chapo dan langsung membunuhnya dalam satu serangan. Chapo pada dasarnya tidak berdaya. Ketika orang lain datang untuk melihat apa yang terjadi setelah mendengar ledakan itu, si pembunuh sudah menghilang. Fei Fei, maksudmu, dari awal sampai akhir, tidak ada yang melihat sosok misterius itu? Ya, menurut penjaga lainnya juga begitu, kata Hou Fei sambil mengangguk. Di mana Chapo meninggal? Tanya Qin Yu dengan mata berbinar. Itu di luar ruang rahasia tempat Cha Hong sering menjalani pelatihan tertutup. Saat Hou Fei mengatakan ini, ia pun mulai ragu. Lagi pula, Cha Hong ada di dalam ruang rahasia saat itu. Chapo terbunuh tepat di luar ruangan, tetapi Cha Hong tiba-tiba tidak bisa menangkap pembunuhnya. Pembunuh ini sudah agak terlalu kuat, tepat di luar ruang rahasia. Qin Yu merenung sejenak, matanya tiba-tiba berbinar. Ia lalu berkata sambil tersenyum dan mengangguk, baiklah, Fei Fei, kau harus kembali beristirahat dulu. Setelah mengawasiku selama ini, kau pasti lelah, kan? Hou Fei meregangkan pinggangnya yang terasa lemas, berkata, yah, sebenarnya aku agak lelah. Kakak, aku akan kembali beristirahat sekarang. Dia menjadi bersemangat lagi. Dalam waktu singkat setelahnya,
Qin Yu memperkuat level kekuatannya dan sedikit membiasakan diri dengan teknik ofensif tahap meteor. Terdapat deskripsi detail tentang banyak teknik ofensif dalam transformasi bintang. Sederhananya, teknik tahap meteor termasuk jenis yang memungkinkan pengguna mengandalkan kecepatan untuk mendeteksi kelemahan musuh, lalu memberikan serangan telak, atau melarikan diri jika musuh tak terkalahkan. Tentu saja, pengguna juga dapat menyerang musuh secara langsung, tetapi hal ini akan membuang-buang kecepatannya yang unggul. Setelah beberapa hari, aku akan berlatih. Kalian semua dengarkan, tidak ada yang diizinkan masuk ke rumahku. Fei Fei, bantu aku berjaga di luar dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Sesi latihan tertutup ini sangat penting, jadi kau harus menghajar siapapun yang datang ke sini. Qin Yu memberitahu Ho Fei. Pada saat yang sama, ia memberi perintah kepada dayang-dayang yang dikirim ke halaman rumahnya di satu sisi. Baik, mendengar ucapan Qin Yu yang begitu serius, para dayang pun langsung menerima perintah tersebut. Namun, Ho Fei mengedipkan mata padanya beberapa kali dan berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, Kak. Siapapun yang berani mengganggumu akan kuhancurkan dengan pukulan tongkatku." Qin Yu tersenyum pada Ho Fei lalu berbalik dan langsung masuk ke kamarnya. Tepat setelah memasuki ruangan, ia menggunakan teknik melarikan diri paling dasar dalam buku rahasia Siuxiannya, seni melarikan diri bawah tanah untuk masuk ke dalam tanah. Ia kemudian diam-diam meninggalkan halaman rumahnya sendiri. Tak lama setelah keluar dari rumah, ia muncul ke permukaan. "Aku ingin melihat rahasia apa yang ada di ruangan rahasia itu." Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Ia segera mengendalikan kecepatan putaran jimat kegelapan utara di kepalanya. Setelah sedikit penyesuaian, ia tidak lagi menyerap energi di sekitarnya dan hanya tidak memancarkan auranya sendiri. Ini benar-benar cara terbaik untuk menahan aura. Untuk amannya, dia bahkan tidak menggunakan energi bintang di tubuhnya dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Dengan satu gerakan tubuhnya, ia melesat menuju bagian utara gua merah darah bagaikan seberkas cahaya hitam. Karena ia tidak memancarkan sedikit pun auranya, para penjaga yang tinggal di rumah-rumah halaman mereka pun tak dapat mendeteksinya. Setelah keluar dari bagian timur, ia dengan mudah menghindari para penjaga di tempat lain karena yang terkuat di antara mereka baru berada di tahap akhir jindan. Setelah memasuki bagian utara, ia menyusuri jalan berkelok menuju sebuah gunung buatan. Gunung itu tak lain adalah pintu masuk ke ruang rahasia. Karena Capo terbunuh tepat di luar ruang rahasia, pasti ada yang mendekatinya. Tapi kenapa mereka mendekatinya? Mereka tidak mungkin pergi ke pintu masuk ruang rahasia hanya untuk membunuh Capo. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia masih ingat Zhuang Zong bercerita kepadanya bahwa Cha Hong sering menjalani pelatihan tertutup di ruang rahasia selama 100 tahun terakhir. Pasti ada rahasia di sini. Hal ini, ditambah dengan kematian Capo di dekat ruang rahasia di tangan seorang pembunuh misterius, membuat Qin Yu memutuskan untuk diam-diam mengintai tempat ini. Ia tidak berani mendekati pintu masuk gunung buatan itu langsung dari depan, sehingga ia memutarnya dalam lengkungan lebar lalu bergerak ke arahnya dengan sangat cepat seperti angin dari arah lain. Sementara itu, ia tidak menggunakan sedikit pun energi bintang. Namun, ketika mendekati gunung buatan, Qin Yu merasakan kehadiran sesuatu yang berbahaya. Rasa takut yang terpendam di lubuk hatinya ini sangat tidak menyenangkan. Ia segera menghentikan langkahnya dan masuk ke dalam tanah di sudut gunung buatan. Ia bisa merasakan ada seseorang yang bersembunyi di sekitarnya. Terlebih lagi, ini adalah makhluk yang sangat kuat. Oleh karena itu, Qin Yu tidak berani menggunakan indera sucinya dan sepenuhnya menekan auranya dengan kegelapan utara. Ia hanya mengandalkan pendengarannya untuk mengamati. Dengan demikian, Qin Yu tetap tak bergerak di bawah gunung buatan seiring berjalannya waktu. Selama ini, ia memiliki firasat akan adanya bahaya. Untuk saat ini, ia harus bersabar. Di ruang rahasia Gua Merah Darah, Cha Hong duduk bersila di atas tikar bulrus. Berbagai aliran energi elemen iblis terus-menerus mengikis mantra pembatas penghapus debu. Cahaya di permukaan kotak giok hitam semakin redup. Mata Cha Hong menyala-nyala. Ada garis-garis merah darah yang samar di matanya. Jelas sekali dia sangat bersemangat saat ini. Puff, suara yang sangat pelan terdengar. Namun bagi Cha Hong, itu tak ubahnya seperti gemuruh guntur. Seluruh tubuhnya bergetar. Seketika, ia menarik energi elemental iblisnya dan memfokuskan matanya yang berkilauan sepenuhnya pada kotak giok hitam itu. Akhirnya aku berhasil. Cha Hong membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Tidak diperlukan teknik khusus untuk membuka kotak giok hitam tersebut. Setelah membukanya, ia melihat pedang giok sepanjang 3 cun di dalamnya. Pedang giok ini berkilau seluruhnya. Terdapat karakter segel 8 tertulis di atasnya.
Sebuah slip giok dipasang pada pedang giok tersebut. Cha Hong segera mengambil slip giok tersebut. Tepat setelah ia menyapu dengan indera sucinya, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Haha, memang sama dengan legenda. Rumah abadi 9 pedang, astaga, rumah besar peninggalan seorang abadi. Dan ini tak lain adalah pedang ke-8. Seluruh tubuh Cha Hong sangat bersemangat. Siapa yang tidak akan senang jika berhasil setelah menghabiskan energinya sendiri untuk menghilangkan mantra penghalang penghapus debu hampir setiap hari selama lebih dari 100 tahun berturut-turut seperti Cha Hong. Terlebih lagi, pedang giok ini juga akan membuat impiannya sedikit lebih mudah tercapai. Bahkan pedang giok itu sendiri sudah menjadi harta karun bagi Cha Hong karena merupakan senjata suci tingkat atas. 5 negara adidaya, wilayah abadi Penglai, penjara iblis api ungu, istana naga biru, Aula 9 Iblis, dan Istana Air Biru, menganggap senjata suci kelas atas sebagai harta karun, tetapi mereka tidak kekurangan senjata-senjata ini. Namun, di mata Cha Hong, pedang giok ini adalah harta karun kelas atas. Senjata sucinya sendiri hanyalah senjata suci kelas atas. Ledakan. Setelah ledakan, sebuah siluet muncul di ruang rahasia. Pertahanan ruangan itu sama sekali tak berdaya melawan sosok ini. Sosok yang datang adalah seorang pria tegap yang mengenakan pakaian ungu ketat. Pria ini menatap Cha Hong. Matanya penuh geli. Ketika Cha Hong tiba-tiba melihat pria berpakaian ungu ini, wajahnya langsung berubah warna. Ditong. Wajahnya muram saat melihat saudara ke-8 dari Aula 9 Iblis ini. Di saat yang sama, ia juga merasa agak bingung. Ke-9 saudara Aula 9 Iblis tidak sama kuatnya. Kakak tertua di antara mereka, Dilong, adalah yang terkuat. Dan Ditong ini jelas bisa menduduki peringkat ketiga di antara mereka dalam hal kekuatan. Cha Hong, aku harus berterima kasih padamu karena telah menghabiskan 100 tahun terakhir membantu Aula 9 Iblis mematahkan kutukan kotak giok hitam ini, kata Ditong sambil tersenyum. Cha Hong langsung tenang dalam sekejap mata dan berkata, Yang Mulia ke-8, saya benar-benar yakin tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saya mendapatkan salah satu dari 9 pedang. Bagaimana Anda tahu tentang ini? Ditong berkata sambil tersenyum, tidak ada yang tahu tentang ini, tapi tidak bisakah orang-orang yang kau bunuh menuliskannya? Mendengar kata-kata ini, Cha Hong tak kuasa menahan senyum. Dulu ia juga memikirkan kemungkinan para korban mencatat informasi ini, jadi ia menghancurkan semua barang milik mereka. Namun, haruskah para korban membawa benda-benda yang mereka tulis itu? Oleh karena itu, menghapus semua informasi tentang hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Baiklah, Ditong, kabarnya kau sudah mencapai tahap Dongsu Tengah. Sepertinya aku bukan tandinganmu, kata Cha Hong dengan nada mengalah di luar, tetapi ia berhasil menyatukan setetes darah dengan pedang giok itu dalam sekejap mata. Kini ia telah mempersonalisasi pedang itu. Dengan senjata suci kelas atas ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Ditong menyadari hal ini, tetapi ia tidak khawatir. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Namun, saat ini, seseorang diam-diam menguping di sudut gelap tepat di luar ruang rahasia. Tak lain dan tak bukan adalah Qin Yu. Ketika Ditong memasang mantra pembatas, ia hanya menutupi seluruh gunung buatan dari atas. Ia tidak tahu bahwa seseorang telah bersembunyi diam-diam di dalam tanah di bawah gunung untuk waktu yang lama. Setelah Qin Yu mendengar pintu ruang rahasia terbuka, ia menunggu sejenak lalu diam-diam masuk setelah Ditong.